Kisah ini datang dari seorang narasumber yang akrab disapa Kang Denny, seorang survivor yang berhasil bertahan hidup setelah 11 hari terjebak di hutan Gunung Argopuro. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002 saat kebakaran hebat melanda kawasan tersebut. Beberapa menit sebelum nyampe pos Cisentor, ketemulah 2 orang pendaki dari arah Baderan. Minta tolong bahwa jalurnya sudah terbakar habis dari Baderan. Sebelas hari itu, Kang Denny bersama rekan pendakiannya harus berjuang bertahan hidup di tengah kepungan api. Salah satu dari mereka bahkan mengalami luka parah di bagian kaki akibat insiden tersebut. Saya jemput jam 5 subuh. Baru saya berani jemput berdua. Ternyata masih hidup, Bang. Namun perjuangan mereka bukan hanya melawan ganasnya alam. Selama di dalam hutan, mereka juga merasakan gangguan dari hal-hal tak kasat mata, seolah ada sesuatu yang terus menghantui langkah mereka. Malam-malam tuh hari ke-7 malam ada yang azan gitu. Ada yang azan. Suara azan, kok ada yang azan katanya. Nggak ada gitu. Si korban juga udah minta pulang mulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. 11 hari bertahan hidup di gunung yang sedang terbakar. Peristiwa ini memang benar dialami nih oleh narasumber gua pada malam kali ini. Beliau sempat bertahan hidup selama 11 hari 11 malam di tengah kepungan kobaran api. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Denny. Malam, Kang. Apa kabar, Kang? Sehat. Dari Bandung, Kang. Dari Bandung. Apa aja sih, Kang, yang dilakukan Kang Denny sama rekan pendakiannya di atas itu selama 11 hari 11 malam hingga akhirnya Kang Denny dan rekan pendakiannya ini bisa selamat? Ya, kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk tetap hidup selamat sampai ke rumah, apapun caranya, selama 11 hari. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja langsung, Kang, tentang cerita pendakiannya ini di Gunung Argopuro. Ini wah, antara hidup dan mati mungkin, Kang, pada saat itu ya. Namun kita skip aja dulu nih, Kang. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Waktu itu saya berencana nih sama teman saya, biasalah liburan. Kita eksplor Gunung Jawa Timur yuk. Berangkatlah kami berdua nih dari Bandung. Kereta ekonomi. Cari teman yang kuliah di UNES. Kita bermalam di situ, ketemu teman. Tujuannya kami itu nggak hanya Gunung Argopuro. Planning pertama kita ke Raung dulu. Kita ke Raung dulu nih pertama. Dari UNES, nginep di UNES, dianterin lah sama Mapala UNES 1 orang ke Gunung Raung lewat waktu itu
jalur Sumberingin. Jalur Sumberingin, nah, naiklah mulai pendakian. Nah, di Gunung Raung 3 hari 2 malam kita ngecamp 2 kali ke puncak, turun lagi sampai base camp lagi, selesai Gunung Raung. Di misi pertama Gunung Raung selesai, aman, semua sehat. Nah, sampai di Jember kita istirahat lagi di Mapala UNES, mempersiapkan logistik buat Argo Puro besok. Langsung lanjut. Iya. Nah, tadi pemilihannya mau lewat Baderan. Ternyata ngelihat waktu, kita orang kerja juga, dulu udah kerja, cuti cuma dikasih 7 hari kalau nggak salah. Kayaknya kalau lewat Baderan nggak akan kekejar estimasinya. Iya. Kita mutusin lewat Bermi karena estimasi lebih cepat gitu. Oke, kita lewat Bermi belanja. Sampai di Polsek Krucil itu, Polsek sekalian base camp kayaknya. Kita prepare di situ, cek-cek alat, cek-cek segalanya, baru lapor izin mendaki. Izin mendakinya ke polisi jaga kayak. Pada saat itu kan? Enggak, bukan petugas base camp gitu ya, polisi jaga. Ya, mulai mendaki itu jam 1 siang habis zuhur lah, habis zuhur. Camp pertama itu target di Danau Taman Hidup waktu itu. Jalan sekitar 6 jam, 5 jam, maghrib kita sampai di Taman Hidup. Ya, di situ istirahat, buka camp, suasananya sahdu kalau dibilang kabut-kabut tipis, ya sepi, tidak ada orang satupun. Tidur aja tidur, bangun jam 4 subuh. Pagi jam 5 jam 6 kita prepare berangkat lagi jam 6 pagi itu ke rencana ke Cisentor. Oke. Nah, dari Taman Hidup jam 6 pagi beberapa menit sebelum nyampe pos Cisentor ketemulah 2 orang pendaki dari arah Baderan. Minta tolong bahwa jalurnya sudah terbakar habis dari Baderan. Ini api di belakangnya. Saya mau tarik mundur ke jalur saya yang masih belum kebakar. Iya. Tapi posisi mereka ini yang satu kejeblos kakinya ke jalur yang sudah jadi bara. Aduh. Dan itu susah ditariknya, diangkatnya. Akhirnya kami bertiga nyoba untuk tarik, lepas lah tuh dari kejepit akar yang sudah jadi bara jalur itu. Dengan sama sepatu-sepatunya yang mateng lah, gosong. Digendong, saya bawa carrier, teman saya bawa carrier. Nah, carriernya yang satu ditinggal di sana karena nggak keangkut gitu. Saya tarik mundur ke pos Angkene namanya. Pos Angkene kan? Pos Angkene. Si api belum nyebar, belum nyampe pos Angkene. Nah, tapi ketika mau nyampe pos Angkene, berapa langkah lagi pos Angkene, si api itu motong jalur. Saya berdua sama teman saya duluan, dia berdua gendong temennya. Saya nyampe pos Angkene, apinya motong. Begini. Jadi kita terpisah. Padahal itu dekat, hanya 50 meter lah. Masih aman, masih aman. Kita diriin tenda, diriin camp di pos Angkene itu. Tapi yang 2 masih nyangkut di atas dengan keadaan api yang udah meluap segala macam itu. Meluas itu. Nah, jam 7 malam sudah nggak ada sautan lagi. Nggak ada nyaut, Bang.
Nah itu saya berdua sama teman, wah nih lewat nih orangnya. Udah berpikir begitu kan. Sempat berpikir begitu kan? Sana apinya udah, emang itu terbakar itu. Jalurnya juga kebakar udah. Wah ini lewat nih. Udah akhirnya saya tunggu aman, saya nggak berani jemput ke lokasi dia karena masih ngebul. Nah nggak tidur juga malam itu di pos Angkene itu. Itu berarti hari kedua nggak tidur karena nungguin sautan dari dia tuh. Nah saya jemput jam 5 subuh baru saya berani jemput berdua. Ternyata masih hidup Bang. Dalam keadaan berpelukan, melindungi si temannya itu, melindungi temannya yang terluka, peluk begitu. Di sekelilingnya itu udah jadi bara semuanya. Udah gosong semua. Udah gosong, ini udah api. Alhamdulillah tuh masih hidup tuh. Kenapa nggak nyaut, nggak dijawab sama dia. Udahlah, saya tarik ke pos Angkene itu. Akhirnya kita jadi berempat. Tadinya dia berdua, saya berdua, jadi berempat di sana. Sama-sama bertahan dari kepungan api. Nah, hari ketiga itu sudah dia dibawa ke pos Angkene. Waktu itu hari ketiga pagi kita baru bisa melihat kakinya. Di hari itu kita fokuskan ngebersihin luka nih. Nah, dari sambil ngebersihin luka itu ya barulah mungkin ada obrolan. Ternyata dia dari Jogja, Mapala, salah satu di kampus di Jogja. Mapala di Jogja. Lagi berekspedisi juga ke Argopuro katanya. Oh iya. Nah bisa dia kejeblos karena dia katanya emang dari pos berapa sudah dikejar-kejar dihantui oleh api itu naik ke atas. Dari pos berapa Kang? Sempet nanya nggak Kang? Katanya dari pos 2 sudah mulai kebakar itu. Dari pos 2? Dari pos 2 udah mulai kebakar. Sampai ke atas katanya. Tidur nih kita berempat satu tenda nih. Masuk ke hari keempat ya. Nah hari keempat pagi. Apinya belum padam juga. Masih dikepung asap sama api. Hari keempat itu. Nah, makanan habis hari keempat. Itu udah habis hari keempat. Mau ngambil logistik yang satu tertinggal di Cicenter. Nanti siang rencana mau diambil gitu ya. Balak-balik ke jalan itu belum bisa dilewatin juga jalannya karena masih jadi bara, panas. Baru-baru bisa diambil kita jam 4 sore. Saya balik lagi ke Cicenter ngambil itu, ternyata sudah kebakar logistiknya. Sekeril-kerilnya udah kebakar, udah nggak ada, udah habis. Ya udahlah, balik lagi ke Angkene, nggak ada logistik, nggak dapat. Gitu. Udah hangus, udah parah banget itu, udah hangus ya udah. Jadi gimana ya? Jadi ya udah, jadi kita cek keliling di sekitaran kita camp, yang satu ke sana, satu ke sini cari ini. Nah, ternyata yang satu ada air, ada parit kecil kata dia jalan. Oh aman, ada air gitu. Hari keempat kita belanja ibaratnya. Ayo belanja ke hutan, meskipun hutan yang sini kan belum kebakar nih. Kita kumpulin daun-daunan yang bisa dimakan kita kumpulin sampai malam terkumpul lah sayur-sayuran, makanan, cacing-cacing, sondari kayak gitu, itu ada, masih bisa makan itu. Nah kalau alat masak itu banyak karena api kan, gampang lah masaknya gitu. Nah itu kita makan hari keempat itu, bisa tidur. Nah masuk hari kelima mulai itu kejadian lagi, apinya mulai gede lagi, anginnya gede. Nah hari kelima sudah mulai membakar cemara. Cemaranya ini udah gosong nih, kena angin dikit dia jatuh nih gitu. Nah itu
Tapi kelihatan jelas gitu Kang apinya Kang. Apinya gede, besar. Jaraknya udah berapa meter lagi? Dari kita ke api itu nggak nyampe 100 meter itu. Wah, tapi pasti panas banget. Itu panas dan asapnya yang bikin kita putus asa, itu mengatasi asapnya. Itu udah bingung deh tuh nih. Karena kita kalau emang dipersiapkan untuk kondisi yang survival yang beda mungkin siap ya. Tapi untuk kalau kondisi ngelawannya api, emang kita belum siap untuk ngadepin terjebak api seperti apa nih gitu solusinya. Ya kecuali kita disiapkan untuk tersesat apa aja gini survival. Tapi kalau untuk yang begini lawannya api, kita nggak ada skill untuk melawan kebakaran kayak begitu. Ya akhirnya ya udah. Akhirnya hari kelima itu pohon jatuh tuh banyak tuh, betumbangan tuh, cemara itu jatuh sampai malam. Hari ke-6 ya udah mental, saya akuin mental udah drop semuanya. Sudah terlalu lama nih hari ke-6. Suasananya nggak berubah, masih seperti itu, masih mencekam dengan asap dan api, nggak padam-padam gitu. Malah si api itu malah mulai menjalar ke ngelewatin camp kita ke arah balik ke Bermi. Wah, ini malah nggak bisa pulang. jadi semakin lama di situ si api itu malah masuk ke jalur arah pulang ke Bermi, ke Taman Hidup. Nah di situ udah hari ke-6 nyebar lagi, belanja lagi di sekitaran, ada biji-bijian, banyak biji-bijian juga. Nah, masih kita hari ke-6 itu masih tumbuhan, menunya tumbuhan dan cacing dibagi-bagi berapa, diawet-awet, ada yang dikeringin. Nah hari ke-6 pohon biasa malamnya ronda, pohon jatuh, emang ada beberapa jatuh. Gitu. Pokoknya tidurnya nggak nyenyak itu selama itu, nggak bisa tidur. Masuk hari ke-7, ya, masih sama nih situasi, masih sama begitu aja, nggak ada perkembangan. Ya apinya emang rasanya tuh emang nggak hujan-hujan bang. Padahal bulan September kan? Iya, hari ke-7 itu udah, ayolah hujan lah, ini sekali hujan aja nih, sebentar aja hujan 10 menit aja, gue bisa pulang, kita bisa pulang, gue bilang. Hujan gede, tak usah lama lah hujannya gitu, sebentar aja, kita pulang, gue bilang. Udah berdoa deh apa. Nah hari ke-7 itu udah nggak saling ngobrol ya, gimana ya. Yang satu, yang temannya anak Jogja ini, mukanya udah pucat, mungkin kurang apa udah pucat ya, mungkin mentalnya juga udah kena. Nah malam-malam tuh hari ke-7 malam ada yang ajan gitu, ada yang ajan, suara ajan, kok ada yang ajan katanya, nggak ada gitu. Si korban juga udah minta pulang mulu gitu. Ayo bang kita turun bang, belum bisa turun, dia ngajak turun terus si korban ini, karena udah nggak kuat nahan sakitnya ini. Itu dia bingung juga itu, gimana ya caranya biar dia nggak ini, soalnya apa sih, infeksi apa ya, pasti lama-kelamaan infeksi ya, udah kayak begitu, udah nggak ada solusinya, hanya dibersihin pakai air, dibungkus lagi, dicuci pakai air lagi. Nah ke-7 tuh. Nah hari ke-7 belum bisa ada pergerakan apa-apa. Masuk ke hari 8 itu udah makin bego aja. Terus ya, saya bangkitin lagi nih mentalnya. Tenang no, hidup kita pasti hidup. Tenang, sabar aja, hidup kok kita. Yakin aja, oke. Yang penting tenang. Nah akhirnya mau nyoba yang agak-agak bertenaga, akhirnya kita masuk ke yang ke arah yang ke hutan kebakar tuh, kita cari binatang-binatang yang terbakar. Ternyata ya lumayan ada babi yang udah jadi babi guling, udah ada apa. Tapi kita nggak ambil semuanya, kita ambil yang benar-benar baru
kebakar aja tuh, yang masih bisa diolah, masih apa. Nah kepaksa lah, ada waktu itu ada ayam hutan juga, ayam hutan kebakar, lumayan lah itu. Nah nemu gituan. Nah hari ke-8 itu Makan enak Kang. makan enak, bisa berpikir lagi karena ketemu ayam bakar sama babi guling. Wah makan enak nih gitu. Saya hari ke-9, masuk ke-9, saya cek jalur sejauh 100 meter ya, cek jalur ke arah Bermi. Biar ini udah bisa pulang belum nih, jalurnya udah dingin belum. Ternyata jalurnya hilang kan. Coba buka jalur, melipir kemana. Waktu itu kebetulan peta kompas selalu ada, karena kita dipersiapkan emang harus begitu zaman dulu, mungkin karena belum ada handphone, belum ada apa, modalnya hanya peta sama kompas ya. Kita cari jalur di situ, melipir, nyoba 100 meter, aman 100 meter saya bisa keliling, menghindari pohon tumbang itu yang nutupin jalur. Meskipun arahnya ke arah Taman Hidup, yang penting patokannya saya ke arah sana aja gitu di peta itu. Balik lagi lah saya ke area camp kan, ayo nih ada jalur gitu, mau nyoba turun nggak? Hari ke-9 tuh ya, udah kita nyoba bikin tandu tuh. Bikin tandu apa digendong, kata teman digendong aja karena tandu kurang efektif. Karena si jalur itu kalau pakai tandu harus melangkah kan, begini gotong repot, jadi kalau digendong mungkin lebih lincah gitu. Udah digendong aja. Di hari ke-9 itu sepakat isi air, yang diselamatin satu tas kecil itu apa sih, kamera apa semua barang-barang penting, tas kecil udah, yang lain ditinggal di pos itu, di aingkennya gitu. Hari ke-9 nyoba tuh jalur yang udah dibuat, ayo turun ya, ayo turun, kita coba digendong nih ya, saya di depan, teman saya bagian gendong, sama temannya korban bagian gendong, jadi dia gantian. Saya nggak gendong, saya di depan cari jalur, baru 100 meter jalur, apinya ada lagi Kang. Balik lagi, waduh. Jadi tadi mah 100 meter masih aman ya. Pas udah nyampe ke saya titik 100 meter itu, baru apinya muncul lagi dari arah Bermi, maju lagi ke bukit sebelahnya tuh. Wah, ya malah yang kebakar itu malah yang saya mau ke sana malah itu lagi kebakar. Ini gimana sih nih? Balik lagi ke tempat camp hari ke-9. Udahlah, balik lagi tuh, gotong lagi, gendong lagi, nggak jadi pulang gitu. Ya udah ngelamun. Nungguin hujan nggak ada hujan gitu. Hari ke-9 ya tenaga ketolong sama daging kemarin tuh. Hari ke-10 masuk hari ke-10 nih, itu emang udah titik jenuhnya kayaknya ya. Ini harus ada solusi nih, masa begini aja sih nih, nggak ada kemajuan gitu, karena kebakar gitu, situasinya kebakaran. Gue bukan hilang, kita bukan hilang, kita bukan tersesat, kita nggak jatuh gitu, nggak apa ya, kita hanya perlu keluar dari situasi ini gitu. Kebakaran ini gimana ya, solusinya tuh nggak, susah banget waktu itu. Hari ke-10 ya makan masih aman lah, masih ada sisa-sisa daging yang nemu kemarin tuh, masih bisa diolah. Cuman emang tidak kena nasi, tidak kena mie, tidak kena yang lain gitu, hanya itu aja. Tenaga emang nggak ada sebenarnya, muka udah pucat, udah mental udah kena. Hari ke-10 tidur, malam itu tidak ada yang ronda Kang. Malam ke-11 itu tidak ada yang ronda, tidur semua, capek semua, nyerah semua ya, termasuk saya juga udah pasrah gitu. Udah bodoh deh, udah pasrah. Yang gue udah nyoba nyari buka jalur,
Ternyata Tuhan nggak ngendaki kan, gue disuruh balik lagi. Ternyata di sininya malah kebakar gitu. Udah deh, udah nyerah deh. Nah, hari ke-10 gue tidur. Kita semua tidur, udah capek semua. Abis Isya lah selepas maghrib itu pohon diameternya hampir 2 meter jatuh di sebelah tenda. Sampai kita mental di dalam tenda tuh, kan tidur berempat nih tenda, si pohon tuh jatuh, bek, kitanya langsung gitu, waduh apaan nih, pohon di sebelah itu, wow itu udah pucet aja semua tuh deh. Kebayang kalau ini pohon ke gua langsung berempat, makanya kita jaga sampai hari ke-9 biar nggak begini, hari ke-10 kecolongan. Ternyata benar, karena cemaraannya itu emang tinggi-tinggi Kang. Ini kalau jatuh pasti ke gue gitu, si cemara ini. Nah kita ronda terus, jaga terus. Hari ke-10, ya itulah jatuh. Persis di sebelah tenda. Sampai kita mental, bang, keluar tenda semua pas dilihat pohon kan. Wah di situ udah soal. Akhirnya udahlah, nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa dibenerin nih pohon didiemin tenda udah didiemin. Tidurlah di luar kita kan, ada yang ronda tuh. Nah tidur, nah disitulah saya mimpi malam ke-11 tuh tidur. Masih sempat bisa tidur walaupun sebentar. Mimpi didatengin kayak raja monyet banyak. Yang satu maju ke saya. Kamu kalau mau hidup besok pagi turun, kata dia. Oke. di mimpi tuh, ini mimpi. Oke. Datanglah pagi nih hari ke-11. Saya nggak bilang sama yang lain, saya disuruh turun. Udah siap-siap, ayo prepare lah. Kita paksain turun, mau gimana pun juga kita harus turun gitu. Jangan di sini gitu. Udah terlalu jenuh, titik jenuh udah mentok gitu. Oke, kita setelan kayak kemarin. Bawa air, bawa apa, digendong. Nah yang 100 meter itu api yang kemarin itu sudah padam, tinggal sisa-sisanya masih bisa dilewatin, masih bisa sambil digendong. 100 meter lewat nih Kang, lewat gendong, kita cerat pelan-pelan sambil bersihin jalurnya. Per 10 meter berhenti, gantian gendong. Jadi padahal dari pos Angkene ke Cemoro 5 itu hanya berapa jam? Kita waktu itu jalan sekitar jam 7 pagi lah. Sampai ke daerah Cemoro 5 itu jam 1 siang. Harusnya paling itu hanya sekitar 2 jaman lah. Karena kita ngegendong korban sama buka jalur ke arah Cemoro 5 itu. Sampai di Cemoro 5 jam habis zuhur lah sampai Cemoro 5. Ngelihat taman hidup, hutannya masih hijau Kang. Jadi belum terbakar nih. Wah hidup nih kita nih gitu, seneng tuh solusi nih. Daerah hutan lumut itu tidak ada yang terbakar. Kalau kita turun semua keadaan kayak gini nggak akan benar. Tenaga sudah nggak ada, harus ngegendong korban. Ketika habis berembuk itu, saking lamanya berembuk, apinya nyusul lagi, datang lagi apinya. Karena kelamaan diem, ngelamun gitu kan, wah itu masih aman. Ternyata dia merambat lagi apinya, nyusul lagi ke sebelah kiri punggungan, masuk ke Cemoro 5 itu, ke area camp. Api itu masuk ke hutan lumut langsung, cepet banget itu, anginnya gede langsung ada di depan saya lagi apinya. Lah ini gimana? Tapi saya seenggaknya sudah melewati setengah kilo dari tempat camp saya. Ini Cemoro 5, ini hutan lumut, ini danau. Saya hanya perlu ke danau. Ketika kami udah di danau, kita itu aman. Nah dari Cemoro 5 ini yang tadinya aman,
hari ke-11 itu ternyata apinya malah ke situ nyusul, malah megat, ibaratnya megat di depan gitu. Aduh, udah megat di depan. Nah, udah tuh jam 3 sweet, udah dah sweet aja deh no, gue bilang, karena yang masih sehat saya berdua, yang satu udah nggak bisa berpikir, mentalnya udah kena. Sweet, siapa yang turun? Akhirnya saya yang turun gitu. Oke, saya turun berdua sama teman korban. Nah, lo ikut, gue bilang, cari bantuan. Saya tahu jarak saya dari Cemoro 5 hutan lumut base camp itu kalau turun bisa 5 jam, bisa 5 jam dengan jalur yang jalur benar gitu kan. Oke, saya turun bawa air setengah. Sebelum turun kita bikin bivak dulu buat teman saya sama si korban bisa beruntung, karena tenda semua kayaknya ditinggal, hanya bawa badan doang, bawa badan sama air doang, saking pingin pulangnya. Udah bikin bivak jam setengah 4-an ya, jam 4 turun. Saya nggak tahu kayak kesetanan kayak apa itu, takut. Saya tuh maghrib udah di kampung Kang, yang tadinya itu harusnya 5 jaman, nggak tahu itu larinya seperti apa, jangan seperti apa, tahu-tahu habis maghrib itu kok udah di sini aja, udah di desa, meskipun salah desa. Hanya karena kayaknya ini saya salah jalur apa gimana, saya datangnya bukan di desa yang seharusnya, di sebelahnya, beda punggungan, ngikutin aliran kali. Nah udahlah, udah nyampe desa habis maghrib. Nah ketemu tuh Polsek Krucil tuh, masuklah saya. Mas siapa katanya? Lah mas siapa? Kan saya daftar Pak gitu. Saya tuh lagi di atas Pak, kebakaran. Iya tahu itu kan kebakaran. Mas di sana? Iya katanya. Dia juga kaget ada orang di atas lah. Nah ketika saya lagi di rame-rame begitu, ada yang lagi packing di dekat di ruangan sebelah, kayak kelompok pendaki mau naik juga, cuman kayaknya nggak boleh naik gitu kan. Nyamperin yang satu, kenapa bang kata dia, teman saya kejebak di atas, 2 orang, yang satu kakinya kebakar, yang satu enggak, cuman di area Cemoro 5. Wah gila lo gini-gini ya. Udahlah, nah si anak ini yang berenam ini dia dari Jakarta, mau ini juga naik Argo Puro juga, ternyata ditutup kan kebakaran. Terus apa kata polisinya, kata dia nih, polisi nggak bisa jemput sekarang, besok pagi. Cuman gue bilang ke teman, sempat nitip pesan jam 12 malam pasti ada yang ngejemput ke sini, nggak tahu siapa, ya mungkin lo paling. Ya udahlah gue yang berangkat kata dia. Yang si anak itu nawarin diri gitu, gue yang berangkat. Iya, dari Jakarta, gue yang berangkat. Biarin penduduk sama polisi mah besok aja. Ngomong lah kalau polisi gini, oh udah silakan, bagus kata dia, kalau mau berangkat dibolehkan yang 6 pendaki ini berangkat, tapi dibekelin nasi bungkus apa yang enak-enak buat teman saya yang di atas sama korban. Iya, terus saya kasih peta, ini di sini lokasinya. Berangkat dia malam-malam tuh, habis sisa. Nah, saya di kantor polisi, ya dirembukin sama masyarakat, sama ini ditanya-tanya kan, gimana kejadian gimana ya. Ya sempat nyalahin juga ke polisi, kenapa saya nggak dicari, karena kan saya izin lapor naik gitu. Oh iya ada ini miss lah apa gitu lah. Ya udah dimaklumin, ya saya jadi disuguhin makanan, dikasih baju, ya pokoknya dibikin enak, dikasih enak deh saya berdua tuh. Iya. Nah pertama kali yang saya lakukan pas udah selesai nih urusan sama polisi, nelpon kan, nelpon. Waktu itu pertama kali yang saya telepon kakak saya, telepon bahwa saya aman gitu ya,
sudah turun tapi teman saya belum aman gitu ya. Ketika kakak saya banyak nanya, saya cut lagi, saya putus ya. Masih telepon yang kabel tuh, telepon ke kantor. Oke, kantor kerja ya. Kantor kerja untuk menyampaikan saya udah di bawah, tapi saudara Yatno belum dengan saya. Kok bisa gitu, gini-gini, panjang kan tuh nanya gini. Tolong sampaikan ke istrinya, minta doanya semoga kejemput malam ini. Karena pas saya tinggal dalam keadaan aman ya, meskipun ada api yang sempat melintas gitu di depan. Tapi saya berhasil ngelewatin motong api itu nyampe ke kampung. Ya, tolong sampaikan ke istrinya. Hari ke-11 malam itu yang saya cari nomor, saya nelpon 1-2 orang, ya 2 orang itu aja yang saya telepon tuh. Udahlah, udah selesai nelpon. Ternyata di Bandung juga siap-siap mau ke Bermi teman-teman besoknya itu. Ada yang nelpon ke kantor polisi Krucil itu. Saya bilang nggak usah karena sudah diatasi lah sama orang yang berenam itu dengan masyarakat. Nanti besok pagi juga mau dijemput gitu. Karena emang kalau ditanya situasi terakhir, yang 2 orang itu emang 50-50 gitu kan. Karena masih dikepung api, saya tinggal nyari bantuan. Tapi emang ada bivak, ada apa. Semoga aja dia bisa berlindung. Oke, nah, saya tidur di kantor polisi. Berarti masuk hari ke-12. Pagi-pagi kumpul semua masyarakat. Ibaratnya kalau sekarang volunteer lah, relawan. Waktu itu yang mimpin Mas Gerandong. Mungkin Mas Gerandong itu yang dulu tuh yang tahu seluk-beluk jalur di Bermi. Mas Gerandong. Dipimpin oleh Mas Gerandong sama Kapolseknya. Di briefing, barulah pagi-pagi kita berangkat sekitar hampir lebih dari 50 orang lah, itu banyak banget itu. Berangkat ke atas. Nah, saya ikut naik lagi. Tapi yang satu lagi istirahat. Iya. Dari Jogja nggak ikut naik. Nyampe lah ke Danau Taman Hidup. Kami itu sama masyarakat sama polisi. Nyampe Danau Taman Hidup jam habis zuhur baru nyampe. Nah, alhamdulillahnya mereka ber-8 sudah di Taman Hidup. Berarti terselamatkan oleh yang 6 pendaki dari Jakarta yang ngejemput. Itu saya udah makasih nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh ke mereka. Udah nyampe, udah salaman, berpelukan dikasih makanan lagi apa. Nah, langsung buru-buru yang kaki korban itu dibawa turun, evakuasi kebetulan bawa ini juga, bukan dokter lah, puskesmas, dibetulin dulu kakinya dirapihin, dibungkus, baru dibikin tandu. Baru di Taman Hidup itu saya ngobrol sama berenang. Nyampe jam berapa? Jam 12 gue udah ketemu dia. Itu juga dengan hasil teriakan, kata dia. Woi, ternyata nyaut. Kejemput. Dan dia soak juga. Karena kanan kirinya gue juga kebakar jalurnya. Hutan lumut habis, kata dia. Habis karena apinya makin maju ke sini. Ya, kalau yang pos itu kan? Pos Cemara 5. Yang sempat ngebase itu? Aing Kenik. Akhirnya sudah ditinggal di hari ke-10. Tapi api ke sana nggak tuh? Habis itu pasti habis ke sana. Iya. Itu udah ke sana juga api, makan ditinggal kan. Makin kita maju ke sini karena udah mulai nggak ini. Nah, udahlah tuh. Sore kita mundur semua pulang. Nyampe malam hari ke-12 itu di Polsek. Nah,
nelpon lagi kan langsung, ya udahlah ya, nangis lah apa, selamat apa, telepon dulu semua keluarga, telepon ya. Yang saya nggak ketemu lagi sama yang korban tuh, Yang dua itu. kayaknya itu langsung dibawa ke mana gitu ya, nggak sempet berpisah, nggak sempet apa. Nggak sempet tukeran nomor. Iya nggak sempet ini nyari-nyari apa ya, salaman apa gitu, enggak, karena udah keadaannya udah masyarakat ramai ngerubungin apa, saya cari-cari udah nggak kelihatan lagi, yang berdua udah dievakuasi ke rumah sakit mungkin gitu, tinggal saya sama anak Jakarta itu udah ya aman. Besok paginya kita pulang, saya nggak bawa apa-apa, cuman baju celana sama kamera teman saya, uang nggak punya, udah nggak ada, karena uangnya bukannya sombong, uangnya udah dibikin buat rokok. Karena apa, papirnya kan habis, kan bawa tembakau, papirnya habis, ada cuman uang kertas gitu tuh, akhirnya pakai uang kertas aja, yang penting bisa ngerokok kalau zaman dulu gitu. Jadi otak tuh encer lagi gitu, dia bisa berpikir lagi. Dan habis duit itu. Habis duitnya, nggak punya uang, udah nggak mikirin uang jauh waktu itu, udah masa bodoh deh. Yang penting udah nggak bisa dinilai uang nih kayak begitu. Nah, akhirnya diangkosin sama polisi itu sampai ke Bandung, dikasih uang. Yang berenam itu ke Jakarta, kita berpisah di Probolinggo kalau nggak salah. Dia ke Jakarta, saya berdua ke Bandung. Di situ saya nyampe Bandung, sampai kosan, teman saya nyampe ke rumahnya. Nggak lama dari itu, seminggu, ternyata yang 2 orang ini tuh nyuruh adik-adiknya, mapalanya ngejemput barang-barang kan, yang tertinggal di pos Angkene, dijemput sama mereka. Tapi aman semua anaknya? Dalam keadaan terbakar, yang penting kejemput. Keril apa tenda diambil untuk bukti, dianterin ke Bandung. Dia tuh dapat datanya dari Polsek. Itu alamat saya, kerja di mana, si anak-anak mapala itu dapat data dari Polsek Krucil itu. Nyampe dia di Bandung, ke Bandung dengan menyerahkan itu alat-alat yang udah ini udah gosong ya. Sambil nyerahkan apa, nih rasa terima kasih kami gini-gini, udah. Ya, terus sebelum pulang saya tanya, terus kabarnya gimana si korban dan temannya? Iya, yang senior saya ya dioperasi dan sekarang pakai kursi roda. Tapi ya sehat. Terima kasih katanya. Udah. Di situ ya udah, mereka pulang ya gitu. Tidak ada kontak-kontak lagi, enggak, lost kontak gitu sampai sekarang. Tapi saya sama yang berenam yang Jakarta ini yang ngejemput teman saya dan korban di Bermi itu, sampai sekarang masih jadi saudara ibaratnya. Kontak-kontakan. Berteman lah kan ya. Karena tanpa yang berenam itu mungkin teman saya tidak akan kejemput sama yang korban. Iya. Yang korban itu juga tidak akan tahu nasibnya seperti apa kalau nggak kejemput di malam itu. Tapi termasuk nekat dia, karena dia tahu ini, saya bilang ini posisinya terbakar. Nggak apa-apa, gue berangkat kata dia. Dengan PD-nya gue jemput, gue berangkat kata dia. Kata yang 6 orang ini? Kata yang 6 orang ini. Padahal sudah dilarang? Ya, sudah dikasih tahu situasinya. Situasi seperti apa, mungkin gini. Bahaya gitu ya? Bahaya, resiko. Nggak apa-apa, gue berangkat. Ya udah, makasih. Ya akhirnya terselamatkan lah gitu, oleh itu, yang berenam itu. Kalau telat sedikit, mungkin kalau dijemput pagi hari Kang? Ya kalau pagi hari saya belum tahu. Nggak tahu ya nasibnya temen Akang sama pendaki yang dari Jogja ini kayak pas saya tinggal terakhir, apinya masih ada, dia tidak berlindung, hanya berlindungnya dari bivak-bivak alam. Begitu, saya rasa ya nggak aman juga gitu.
Dan pada saat itu memang juga 6 orang pendaki yang di Bremi itu Kang, itu memang sudah dibekali dengan ilmu navigasi mungkin Kang? Iya, yang pasti yang Agung Sucipto ini wanadri muda. Oh. Seenggaknya dia sudah ikut PDW, sudah ikut session, sudah belajar navigasi, makanya dia sudah nggak kaget ketika saya kasih posisinya di sini, lo lewat sini, ini. Oke, gue berangkat gitu. Dia udah paham gitu. Iya. Nah, sebelah mana kata dia, ini ada apa? Dikasih denah sama gue, peta. Ini di sini, lo jalan lewat sini ke sini. Di sini awas, ini ada api. Oke. Sampai sejelas itu berarti Kang ya? Dia lihat apa? Oke, paham gue berangkat. Malam itu juga berangkat? Dia berangkat. Termasuk nekat juga Kang? Kata gue mah termasuk nekat, soalnya itu udah jadi, gue tinggal itu apinya masih ada, gue bilang. Oke. Udah gue coba aja, gue berangkat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya mau pertanyakan nih ke Kang Denny tentang situasi dan suasana di Argopuro itu seperti apa pada saat itu Kang? Yang normalnya aja Kang ya, saya kan pernah ke sana juga ya. Normalnya itu hutannya sadu-sadu mencekam, apalagi ini dikelilingin sama api Kang. Itu gimana Kang suasana pada malam, berarti di malam ketiga ya? Di awal kobaran api itu di malam ketiga sampai ke malam ke-12 berarti itu, sampai penyebutan terakhir. Itu apa yang Kang Denny rasain tuh? Di base, nggak ada makanan, nggak ada kehidupan, cuma berempat doang tuh. Iya, pasti sih kalau soal hutannya. Iya. Kita lebih cenderung ke binatang sih, karena Oke. di situ kan emang terkenalnya binatangnya masih komplit. Iya, masih buas juga ya kan. Banyak. Nah, hari ketiga itu ya mencekamnya, kita kalau mencekam kebakaran aja sudah mencekam. Dengan gue dikelilingi kebakaran ditambah gue bawa korban, itu udah nggak karuan suasananya. Jadi ya oke, gue harus safety dari kebakaran ini. Ditambah PR-nya ada orang yang kakinya terbakar lagi. Jadi kan sudah terbagi-bagi itu. Solusinya gimana gitu. Oke, tapi itu bisa dilalui semua tuh Kang ya? Alhamdulillah. Dengan bertahap ya? Iya, meskipun agak-agak sedikit bingung ngatasinya, lagi cara keluar dari kejebak kebakaran hutan, caranya gimana? Itu emang nggak ada bukunya, nggak ada ilmunya kayak gimana sih? Iya. Tapi serius Kang, kalau kebakaran di hutan itu ada ilmunya nggak sih? Atau mungkin ada caranya, triknya biar supaya kita itu selamat gitu Kang? Gimana cara itu Kang? Takut-takutnya nih. Iya. Kita ya jangan sampai amit-amit ya Kang, yang kita lagi naik terus tiba-tiba kita mau turun api dari bawah. Nah itu gimana tuh Kang? Cara kita bisa melarikan diri dari api itu Kang? Iya, pasti ya, cari area terbuka. Kalau pengalaman ya, kalau kami emang udah kepepet kayak gitu, sudah dikepung, cari yang agak luas, bikin pemutus api. Udah berlindung, karena udah nggak bisa mau kemana. Tapi malam itu, beberapa malam itu, waktu di camp itu, sempat ada ngerasain hawa panas nggak Kang dari api itu Kang? Panas itu selalu ada, apalagi kalau siang hari itu udah nggak enak banget itu kita emang udah kayak ikut terbakar, makanya karena kita ketolong ada parit itu selalu ngebasahin baju atau slayer dulu, sal di kemuka udah begini, terus udah nahan asap. Kalau anginnya ke kita, asap tebal itu udah ya paru-paru juga, aku juga udah sesak napas juga, lapar sesak napas, lapar harus berpikir. Nggak jernih sih kalau kayak gitu Kang pemikiran jadi ya. Keadaannya emang harus maksa kita, emang harus gimana ya, harus bisa berpikir aja, meskipun gue udah nggak bisa berpikir, itu gimana sih ini caranya gitu kan. Udah susah keadaannya. Mau minta tolong sama yang dari Jogja nih, yang
yang masih seger gitu, bukan teman korban, dia juga udah Iya. psikis berarti ya. Dia kan udah kena juga, Iya. mental udah. Mental udah kena juga ya. Mental udah kena, udah nggak bisa diajak. Kita harus ngapain? Udah nggak bisa ditanya begitu. Diem aja berarti kan. Udah mengong, udah bengong, udah kayak udah pasrah sama yang korban. Jadi hanya tinggal saya sama teman saya aja yang masih bisa berpikir. Ya itu untungnya saya masih punya tembakau banyak kayaknya, jadi masih aman masih ya. masih ngerokok agak gimana. Kalau masih bisa menenangkan diri gitu. Iya. Obatnya. Walaupun situasinya itu sudah sangat mencekam banget, Kang. Itu salah sedikit aja, angus kebakar juga mungkin. Iya. Semuanya itu ya. Iya. Ya makanya kayaknya apa ya? Yang pohon tumbang itu juga salah satu sebagus-bagusnya gue survive dari api itu. Ketika gue apes, itu kan apes namanya. Ketika pohon tumbang itu jatuh dan malam jatuhnya. Dan itu lengah semua ya. Iya, bukan lengah, jadi kecapean semua, Kang, berarti ya. Kecapean semua, dan kita nggak tahu pohon ini jatuhnya ke arah mana nih. Kalau ada ilmu yang pohon ini terbakar jatuhnya ke arah sini, ya mungkin gue bisa ini kan gue nggak tahu. Tapi dia bruk jatuh gitu kan. Itu yang ditakutin, Kang. Tenda gue ada di sekitaran pohon-pohon tinggi itu. Iya. Pasti sampai juga itu. Ya semak-semak, pertama ngabisin semak-semak dulu, baru bikin got. Jarak 20 meter persegi lah dari situ. Apinya emang nggak nyampe, cuman hawanya itu. Pasti panas itu, dan asapnya itu pasti tebal, Kang. Iya, dan asap sama hawanya itu udah parah banget. Oke, berarti kan ini pertemuan yang tidak disengaja ya sama dua orang pendaki Jogja ini, Kang? Tidak disengaja. Dan alhamdulillahnya mungkin, Kang, kalau pendaki dua dari Jogja ini nggak ketemu Akang sama temen, kita nggak tahu juga tuh kayak gimana ceritanya. Mungkin sudah masuk berita. Udah, iya. Dan mungkin juga kalau Akang orang Jogja sama nggak ketemu sama teman dari Jakarta, nggak tahu juga ceritanya. Itu beda lagi. Beda lagi ceritanya. Jadi saling membantu satu sama lain gitu kan. Nah itulah kerennya pendaki-pendaki zaman dulu tuh seperti itu. Ya, bener gak sih, Kang? Dia termasuk ini juga sih, nekat juga itu. Iya. Dan sebelum turun ini ada salah satu mimpi. Sempat bermimpi berarti, Kang? Mimpi dulu itu. Itu sebelum pohon tumbang atau sesudah? Sesudah. Mungkin pohon tumbang ini peringatan. Peringatan terakhir itu. Karena di sebelah tenda banget. Iya. Di situ. Dan di situ di mimpi Akang ini sempat bertemu banyak monyet, Kang. Banyak monyet. Tapi monyetnya sama semua, Kang? Apa gimana, Kang? Yang maju ke saya putih. Yang maju ke saya putih, yang lain. Tapi perawakannya dia berbentuk monyet gitu? Enggak, udah kayak raja. Oh. Tapi dia mau raja. Dia berpakaian monyet, tapi kok dia raja gitu. Ada ininya segala, ada. Tapi mahkota gitu. Monyet, gitu. Tapi bisa berbicara, Kang? Iya, katanya kalian kalau enggak kalian. Saya kalau mau hidup turun besok, katanya. Kamu harus turun besok. Kalau mau hidup? Kalau mau hidup, katanya. Udah di situ. Ditambah pohon tumbang, ditambah dalang gitu, udah ngambil pusing, udahlah. Turun. Bawa diri aja berarti. Nggak bawa barang, ditinggal semua. Nekat juga itu. Karena itu udah sebenarnya ketika sudah memutuskan itu berarti 50-50 juga. Iya. Antara selamat dan tidak ya? Sama enggak, karena gue sudah nggak bawa apa-apa lagi. Iya, apalagi itu udah dikepung api juga, Kang. Itu gue nggak bisa ngebayangin sih gimana. Terus gue mau bawa apa sih? Gue harus bawa tenda, bawa carrier, bawa baju, buat apa gitu kan? Akhirnya udah gue tinggalkan semua. Yang penting nyawa dulu nih ya. Yang penting gue bawa korban, bawa air. Gue mencoba untuk pulang, nyari jalan pulang gitu. Ternyata nggak bisa hari itu, nyangkut gitu. Karena di depan sudah ada api lagi. Tapi dan ini titik api ini dimulai dari pos 2 via Baderan. Oh, oke. Berarti yang dua korban ini yang dari Jogja itu memang sudah dikejar-kejar dari pos 2? Iya, dia sudah dikejar-kejar. Berarti kan dari pos 2 Cikasur ke atas jauh, ya? Gitu, jauh. Jadi dia diam, api jalan gitu ya? Api,
Itu jauh loh Kang jaraknya Kang. Jauh. Dari pos 2 Cikasur, Sabenar Lonceng ya. Dia kayak sempat bermalam. Ya apinya nyamperin lagi paling. Jalan lagi apinya. Oke, iya. Nah mungkin makin kayaknya cepetan api deh. Iya, karena kena angin juga. Iya. Apalagi Soalnya kan aneh. Argo Puro itu kalau nggak salah banyak sabananya ya. Sabana yang itu kan Iya. cepet Wah. kebakar. Kayaknya cepetan api daripada dia jalan kayaknya. Dan ditambah lagi dari Badran cuma berdua dia. Akan juga cuma berdua ya. Terus ya, oh iya ini cari tahu penyebabnya. Ternyata Oh, iya. penyebabnya menurut gitu polsek yang tukang nyari madu ngasepin pohon. Awalnya itu berarti Iya, jadi pohon diasepin biar si tawonnya pada kabur gitu ya. madunya di Ya. penyebabnya itu. Dan itu ya mungkin apinya nggak dimatiin lagi mungkin ya. Iya. Di seputaran hutan itu ada penduduk yang nyari ya madu lah. Iya. Nyari madu hutan Dengan kan. cara diasap. Oh. Itu pihak polisi sendiri yang Iya. klarifikasi seperti itu. Klarifikasi gitu besoknya Oh. dari baderannya. Berarti kan Akang ini kan sudah di BAP juga, berarti ada suratnya Kang dari sana. Masih ada nggak Kang? Masih nyimpen nggak? Masih ada kebetulan. Masih ada. Atau mungkin foto-fotonya Kang satu atau dua foto gitu masih ada nyimpen nggak Kang? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Pada saat itu Akang di usia 23 tahun ya. Mm. Berarti itu sudah mengenal tentang ilmu navigasi alam ya. Dipakai di situ berarti Kang. Kepake banget. Kepake banget Iya. itu. Jadi ya belajar harus. Ya. Kalau bisa mah jangan ngalamin. Berbeda banget Kang ya antara tersesat sama terjebak kebakarannya. Ya. Kalau misalkan tersesat mungkin kita bisa gunakan ilmu navigasi seperti itu Kang. Nah, Ya. kalau kejebak di hutan, kejebak kebakaran itu dari sisi mana aja itu gimana tuh Kang? Ya itu kepake kan jadinya. Gue harus yang kejebak kebakaran, gue tidak disiapkan untuk cari solusi ketika terjebak kebakaran di hutan. Nggak tahu seperti apa, Iya. bukan damkar. Iya. Karena beda Kang ya. Ya beda enggak. Tapi kalau cari jalan keluar, pasti ada ilmunya, ada ilmu Oke. navigasi gitu. Iya. Ini kesini kita bisa ngeplot di peta, kita ada di sini, terus kita mau ke sini, gimana caranya, lewatnya kemana aja, itu bisa dilakuin. Bisa. Kemarin itu. Iya, sama ilmu tentang survive juga penting banget tuh Kang ya. Ya, dia dari yang bisa dimakan, daun-daun, biji-bijian, Iya. itu penting banget. Dan ini yang lebih gokil lagi, mohon maaf Kang, sampai makan babi guling Kang. Ya, itu Sempet makan berarti Kang. ya dipaksain mau nggak mau. Karena udah nggak ada makanan lagi ya. Karena sudah nggak ada tenaga. Makan yang dimakan itu sudah tidak bervariasi kemarin. Sudah daun-daun aja. Iya, Daun iya. dan cacing gitu. Iya, dan itu juga nggak aman menurut saya sih. Terlalu sering mengkonsumsi yang ya daunnya itu aja. Iya. Mungkin kalau 1 hari 2 hari masih bisa Kang ya. ya, Masih aman ya. ini udah kelamaan kayaknya udah lidahnya sudah nggak nerima gitu. Jadi ketika ada cari yang berbeda, langsung si otak tuh seger lagi Semangat gitu, lagi bisa mikir jadinya. lagi, mental naik lagi. Emang beda ketika makan yang berapa hari gue makannya biji-bijian ini gitu. Itu ini ya jenuh gitu. Iya. Daunnya daun kemangi kayak gitu, daun gitu. Ih, cuma itu aja tuh. Itu deh. Dan untungnya itu masih ada air Kang. Nah, itu mah. Nah itu tuh, mujur banget Kang. Iya. Nah, itu kalau perumpamaan nggak ada parit air itu gimana tuh Kang? Kalau nggak ada air itu udah nggak tahu deh tuh, udah mungkin ya udah lewat paling 7 hari juga. Ya, bisa aja ke Cicemtor juga. Udah berharga banget. Iya. Waduh, dan alhamdulillahnya keempat survive ya. Ya. Itu bisa selamat Kang ya. Ya, Sampai kembali pulang dan
membuat suatu cerita buat anak keturunan tuh Kang berarti ya. Iya. Dan tadi juga sempat kita ngobrol-ngobrol di depan itu, katanya anaknya mau dinamain itu Kang tadi Kang. Kenapa nggak jadi Kang? Tadi anaknya mau namain siapa? Angkene. Angkene, karena Angkene itu salah satu tempat bersejarah mungkin buat Kang Doni ya. Karena iya itu tempat itu ya karena gue masih bisa di sini, ya tempat itu jadi kenangan. Iya, dan Angkene nih buat teman-teman mungkin di tahun-tahun sekarang ini jalur Angkene itu memang tidak ada Kang ya. Kalau sekarang nggak ada kayaknya Angkene, sudah ditutup. Dari Cemoro 5 ditutup langsung lurus ke puncak. Tapi untuk mungkin teman-teman yang dari dulu udah Argopuro mungkin lewat Angkene. Pasti ada di Angkene. Jadi Angkene itu pecahan dari Cemoro 5 ke arah Cikasur berarti Kang. Ya. Ke Cikasur, ke Cisentor ya. Cisentor. Berarti dia tidak melewati puncak. Tidak, dia muterin melipirin punggungan puncak berarti ya. Di belakang. Itu lebih ekstrim juga jalurnya itu Kang. Lebih lama. Lebih lama juga ya. Oke. Niatan nggak Kang, atau mungkin Akang Denny balik lagi nih ke Gunung Argopuro gitu? Ya, setelah kejadian itu ya, kalau buat pribadi saya itu kan jadi pengalaman ya. Saya nggak akan gantung karir. Kalau setelah kejadian itu nggak maksudnya nggak ini Kang, maksudnya nggak kapok ya? Iya, karena itu pengalaman ya. Iya. Malah setelah dari itu saya lebih intens naik gunung. Wah. Malah lebih, ayo begitu. Jadi kayak gimana, kayak udah pernah diambang kematian ya kemarin itu ya. Jadi kayak udah nggak takut lagi gitu, kayak ayo masuk hutan. Iya. Malah lebih belajar lagi, nambah ilmu lagi karena semenjak kejadian itu. Ya seiringnya waktu saya kemana-mana menikah udah punya anak nih. Nah perempuan suka naik gunung juga. Oke. Dari umur 7 tahun 8 tahun udah dibawa tuh. Udah dibawa waktu kecil naik gunung. Akhirnya niatan saya emang saya belum sempat berterima kasih sama masyarakat Bermi. Gitu kan, karena kejadiannya terlalu cepat. Besoknya langsung pulang ya punya niatan ngajak lah nih anak ke Argopuro yuk natak tilas. Dia belum anak saya belum tahu cerita gimana ya, natak tilas kayak gimana ya, begini. Ayo cus berangkat katanya. Oke, berangkatlah dengan ngomong informasi apakah masih ada Bermi itu, masih ada Polsek itu masih belum tahu ya. Ternyata masih ada semuanya. Udah akhirnya berangkat. Nyampe ke Bermi dengan keadaan yang sudah berbeda dari 2022 ke 2002. 20 tahun saya balik lagi ke sana setelah 20 tahun. Dengan blank. Ini kok ini begini udah lupa lagi ya. Akhirnya pertama kali saya masuk ke desa Bermi, yang saya cari itu, saya dipegat dulu sama base camp, Polhut. Mau kemana? Mau naik kata dia. Iya mau naik, tapi saya ada perlu, saya bilang. Saya mau ketemu Mas Gerandong. Nggak kenal. Aduh nggak kenal. Terus saya tanya lagi, terus selain di base camp ini ada base camp Pak siapa Arifin namanya. Nah, telepon aja kata si Polhut, telepon dari Polhut karena jaraknya dari base camp ini ke base camp Pak Arifin jauh katanya. Saya nggak boleh masuk, telepon. Saya mau tahu keberadaan Mas Gerandong Pak. Oh Mas Gerandong gini ada gini. Wah udah rumah. Akhirnya saya boleh tuh ke situ. Dikasih alamatnya, ya sempat ke rumahnya, nengok ke Mas Gerandong, waktu itu lagi sakit. Saya bilang terima kasih dulu udah jemput yang mana katanya. Dia udah tua juga ternyata, udah tua lah. Oh kamu yang kebakaran dulu gini. Masih ingat. Alhamdulillah. Wah itu udah pecah dia tuh suasana. Nah, ternyata dia manggil-manggilin teman-temannya.
Oke. Yang seumuran yang dulu Ikut andil juga ya. Wah, ngumpul tuh di rumahnya rame. Kamu ingat nggak, sampean ingat nggak Mas ini yang dulu 20 tahun yang lalu waktu saya bilang. Jadi rame tuh. Nah, udah rame, udah apa. Nah, saya naik sama dia, tapi lewat Bermi. Naik, ya nggak ada apa-apa sih, naik sama anak nih. Cemara 5, ngecamp pertama di Taman Hidup, ngecamp kedua di Cemara 5. Nah, Cemara 5 jalan, pas saya mau belok ke Aenkene, ternyata sudah nggak ada jalurnya, sudah disilang di situ, dirubah jalurnya, dilurusin. Oh, yang langsung ke puncak berarti kan? Langsung ke puncak. Oke, iya. Berarti, nah dulu ayah di sini, kalau ini boleh dilewatin, ayah akan bawa ke tempat ayah bertahan ke Aenkene, tapi ternyata nggak boleh. Sudah ditutup. Jadi tadinya Napak Tilasnya mau ke Aenkene, ternyata nggak boleh. Udah diperboden jalurnya itu kan? Diperboden, dirubah lagi jalurnya. Nah, akhirnya anak saya nggak sempat ngelihat tempat saya bertahan itu. Gitu. Tapi lihat tempat Cemara 5 itu sempat lihat berarti. Ya, ini terakhir kali di sini, gini. Ini berpisah di sini. Sampai pertama kali tempat ketemu sama 2 pendaki ini masih nggak lewat. Nah, karena kita langsung ke puncak waktu dari Bermi. Oh, kan diperboden jalur. Dirubah. Oke. Itu nggak ngalamin kejadian apa-apa berarti Kang, amannya? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kalau sama dia, kebetulan sama anak itu hari pertama pembukaan Argo Puro, jadi belum ada pendaki. Mungkin kotoran-kotoran binatang buas masih banyak. Nah, pas turun, kan Bermi cuma 3 hari 2 malam nih. Turun Danau Taman Hidup. Nah, di Danau Taman Hidup ini mau pulang, arah pulang, naik sedikit, ketemulah 2 pendaki perempuan. Maghrib, antara malam dan sore, mata ini. Baru mau ngeluarin helm, ketemu 2 pendaki. Dibilang kembar, ya kembar. Perempuan, kembar. Dibilang manusia, manusia. Anak saya nanya, bukan anak saya nanya, Mbak berdua aja? Iya berdua. Dalam hati, nekat nih orang. Maghrib ya itu. Terus yang lain nanya, teman saya juga, Mbak berdua aja? Iya berdua. Di Taman Hidup sepi loh, nggak ada orang. Iya nggak apa-apa kata dia. Kok sore banget gitu? Iya gitu. Kembar ini orang mas. Ya. Udahlah itu saya maju lah. Dia ke Taman Hidup. Terus ya, pembicaraan kita ketika turun, manusia bukan gitu. Orang ya bilang. Tapi orang itu Kang? Nggak tahu, dicari sama anak saya. Coba lihat ya medsosnya, pendaki kembar. Gini. Nggak nemu. Pakaiannya apa semuanya sama. Tapi memang sama mukanya? Sama. Arab-Arab begitu. Arab. Dan kalau dibilang cantik ya cantik. Tapi nggak sempet nanya sama base camp Bermi? Nggak sempet nanya pas turun? Ada pendaki lain nggak ada yang regis? Gitu. Nggak ada yang regis. Dan nggak mungkin naik dari Bermi kata dia kalau jam segitu. Nggak ada yang regis. Itu terakhir tuh naik 2022 ya paling. Tapi kata ya kita ribut nih di selama turun ya. Itu orang gitu ini. Orang kata dia orang. Iya orang gitu. Orang ngomong. Tapi aneh gue bilang. Iya. Ditanya tambah di base camp. Nggak ada yang regis. Udah nggak tahu dia tuh. Udah nggak dipikirin. Oke. Terima kasih banyak nih kayak Kang Denny yang udah datang jauh-jauh banget dari Bandung ya. Kemarin padahal kita roadcast di Bandung tapi nggak sempet ketemu ya. Seharusnya kemarin Kang jadwalnya ya. Tapi ini keren banget sih, saya respect dan terima kasih banyak untuk Kang Denny udah menyempatkan waktunya ya.
dari Bandung datang ke Jakarta untuk menceritakan sebuah pengalaman yang menurut gue ini keren banget sih nih. Banyak banget poin-poin dan pelajarannya yang bisa kita ambil dalam ceritanya pada malam kali ini. Nah, Kang Denny, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Kang Denny punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini, atau mungkin mau ngasih tips-tips buat anak-anak pendaki yang sekarang itu, Kang, atau mungkin punya promosi usaha bisa sekalian juga, Kang. Yang namanya kita hanya bisa menyiapkan, mempersiapkan yang terbaik, biar selamat sampai ke rumah lagi, gitu kan. Tapi alam itu kan nggak bisa diajak kompromi, harus sesuai dengan harapan kan. Ketika apes, ya apes gitu. Nah, yang harus diantisipasi itu hal-hal yang apes di luar nalar kita, di luar kemauan kita ya. Ya kayak cuaca, kebakaran, terjatuh. Itu sudah di luar kendali kita. Nah, itu tambahan persiapan lagi sebenarnya, selain mempersiapkan manajemen, mempersiapkan ilmu-ilmu yang lain, navigasi lah apalah, ya itu satu lagi ilmu-ilmu yang di luar yang kita nggak mau alamin gitu kan. Kayak gitu. Ya kayak saya sudah mempersiapkan semua dari golok zaman dulu, peta mas tapi untuk kebakaran saya tidak disiapkan untuk keluar dari kejebak kebakaran. Gimana caranya saya nggak disiapkan. Iya, benar. Ya jadi ya itu. Berarti belajar sebanyak-banyak. Iya. Belajar sebanyak-banyaknya, Kang ya. Iya. Udah itu aja, Kang. Itu aja. Itu aja ya. Keep safety lah. Keep safety. Dimanapun itu berada ya, tetap ikuti juga nih peraturan sekitar juga yang harus kita ikuti juga kan ya. Ada beberapa larangan, contoh misalkan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini, bukan yang nggak mau percaya, kita hormati aja adat istiadat setempat yang memang sudah menjadi tradisi mereka kan. Seperti itu mungkin, Kang ya. Iya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.